Pandemi telah mengubah perilaku dan gaya bekerja kita. Dari yang tadinya berinteraksi secara langsung digantikan dengan teleconference, online meeting, webinar, hingga pekerjaan pun perlu dilakukan dari jarak jauh. Hal ini tentunya mendorong berbagai lini bisnis untuk mampu beradaptasi terhadap perubahan yang ada, juga mentransformasi proses bisnisnya menjadi digital. Tidak terkecuali dalam skala laboratorium uji. Nah, di Lab Talks kali ini kita akan bahas mengenai transformasi digital pada laboratorium lingkungan. Masih bersama Bapak Anwar, konsultan ISO IC 17025. Assalamualaikum Pak, gimana nih kabarnya? Kita ketemu lagi ya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, dan tentunya tetap semangat untuk berbagi ilmu bagi kemajuan laboratorium di Indonesia ya Pak? Insya Allah. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama nih Pak. Menurut Bapak, apakah yang melatar belakangi transformasi digital bagi berbagai lini bisnis, khususnya laboratorium lingkungan? Pertama, dalam era industri 4.0 yang ditandai dengan digitalisasi, big data, IoT, cloud system, dan lain sebagainya, mau tidak mau, semua aktivitas harus berbasis teknologi. Kedua, saat pandemi COVID-19 melanda dunia termasuk Indonesia, berakibat merubah segala aktivitas. Kegiatan interaksi antar sesama tergantikan oleh teleconference, online meeting, webinar, dan lain sebagainya. Kedua hal inilah yang mendorong lab lingkungan dituntut digitalisasi. Nah, berbicara soal pandemi nih Pak, sebagai seorang konsultan ISO IC 17025 yang juga menjadi advisor bagi berbagai laboratorium lingkungan di Indonesia, tentunya Bapak memahami betul bagaimana dinamika kerja yang terjadi di laboratorium kan Pak. Nah, adakah perubahan kerja yang terjadi selama masa pandemi ini? Tentunya ada. Pembatasan operasional kerja, terutama di masa PPKM ini, mengakibatkan penerimaan sampel dan pelaporan hasil terganggu. Hasil analisa dan proses sampling harus ditunda karena situasi tidak mendukung. Meeting dengan pelanggan pun harus online. Bahkan proses akreditasi pun perlu dilakukan secara online. Lab harus menyediakan sampling dan analisis dalam video untuk bisa diakses asesor. Hal ini tentunya menuntut lab untuk mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada untuk lebih efisien, mereduksi hambatan agar target tercapai, namun kualitas hasil uji dapat terus dijamin dengan baik. Maka dari itu, lab dituntut untuk bertransformasi secara digital. Ya, benar sekali ya Pak. Tentunya pasca pandemi ini, kita laboratorium dituntut untuk beradaptasi terhadap perubahan yang ada. Nah, tapi kalau kita lihat lagi dari budaya kerjanya, tentunya cukup sulit ya Pak untuk merubah pekerjaan laboratorium yang tadinya secara langsung kemudian jadi WFH, karena sudah pasti analisa dan proses sampling itu tidak dapat dilakukan secara jarak jauh. Nah, kalau kayak gitu, apa pentingnya transformasi digital pada skala laboratorium Pak? Baik, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mendefinisikan dulu apa itu digitalisasi, dan transformasi digital. Secara singkat, digitalisasi atau digitalization adalah proses konversi dari suatu yang berbentuk non-digital ke analog, ke digital. Yang dulunya pencatatan tertulis dalam kertas dijadikan dokumen elektronik berupa Word, Excel, PDF, dan lain-lain. Sedangkan digitalisasi atau digitalization adalah proses membuat atau memperbaiki proses bisnis dengan menggunakan teknologi dan data digital. Jika sudah di tahap digitalisasi, maka harus mampu mengubah proses bisnis menjadi lebih efisien, produktif, dan menguntungkan. Istilah digitalisasi mengacu pada penggunaan teknologi dan data digital untuk meningkatkan bisnis dan menciptakan budaya digital. Dalam prakteknya, data digital dijadikan sebagai pendukung utama untuk seluruh proses tersebut. Yang terakhir adalah transformasi digital atau digital transformation. Adalah transformasi aktivitas, proses, dan model bisnis secara keseluruhan yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Nah, kalau dilihat dari definisi tersebut, lalu bagaimanakah laboratorium dalam menuju transformasi digital nih Pak? Digitalisasi dan digitalisasi adalah tahap atau bagian dari proses menuju transformasi digital.
Transformasi digital mencakup seluruh aspek dalam bisnis lab yang penerapannya bukan hanya tentang memanfaatkan teknologi, sumber daya manusia, teknologi, dan strategi bisnis saling bersinergi untuk menghasilkan bisnis yang lebih baik. Maka dari itu, transformasi digital yang sukses membutuhkan tahap digitisasi dan digitalisasi yang berhasil agar benar-benar berhasil mencapai tujuannya. Lalu bisakah Bapak mengukur pada fase mana laboratorium lingkungan saat ini? Apakah di tahap digitalisasi, atau bahkan sudah bertransformasi digital? Wah, saya belum punya data yang cukup komprehensif untuk menilai lab lingkungan saat ini. Namun, sepengetahuan saya, hingga saat ini masih sedikit sekali lab yang menerapkan transformasi digital. Mereka yang menerapkan transformasi digital tersebut adalah lab swasta internasional. Sedangkan banyak lab lingkungan lainnya yang masih pada tahap digitisasi atau bahkan digitalisasi. Kalau begitu, dari pernyataan Bapak berarti bisa didapatkan kalau masih banyak laboratorium lingkungan di Indonesia yang masih sistem kerjanya masih konvensional ya Pak. Nah kalau gitu kita balik lagi ke pertanyaan awal nih Pak. Menurut Bapak, berarti seberapa pentingkah laboratorium dalam bertransformasi secara digital? Tentunya sangat penting, karena dengan transformasi digital, semua aktivitas, proses dan model bisnis lab lingkungan secara keseluruhan akan mampu bertahan dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Semua aktivitas lab lingkungan, mulai dari penawaran, kajian, permintaan tender dan kontrak, perencanaan dan pengambilan sampel, analisis, verifikasi dan validasi data serta pelaporan hasil pengujian tidak lagi dicatat dalam kertas berupa worksheet atau logbook, namun dilakukan secara aplikasi software yang lebih terintegrasi berupa Laboratory Information Management System atau dikenal dengan LIMS yang memudahkan dalam proses akreditasi. Jadi sudah ada teknologi sebuah sistem manajemen informasi di laboratorium yang disebut dengan LIMS itu tadi ya Pak. Lalu apakah LIMS ini sejalan dengan ISO 17025? Tentunya, karena dalam ISO 17025 2017, butir 7.11.2 menyatakan bahwa sistem manajemen informasi lab digunakan untuk pengumpulan, pengolahan, perekaman, pelaporan, penyimpanan, atau pengambilan data. Sedangkan butir 7.11.3.d, sistem manajemen informasi lab harus dipelihara dengan cara yang menjamin integritas data dan informasi. Maka LIMS harus dibangun sejalan dengan ISO 17025. Lalu apakah tujuan LIMS ini yang disyaratkan oleh ISO 17025 Pak? Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi, mengelola risiko, dan menemukan peluang bisnis baru serta meningkatkan strategi layanan pelanggan. Proses ini tidak membutuhkan banyak interaksi manusia karena semuanya dilakukan secara digital oleh sistem aplikasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam waktu dan biaya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pelayanan lab lingkungan. Selain itu, adakah kemudahan atau manfaat yang dirasakan oleh klien laboratorium yang bermitra dengan laboratorium lingkungan tersebut, Pak? Bagi pelanggan, adanya kemudahan dalam melakukan transaksi yang dapat dilakukan secara singkat. Pelanggan tidak perlu lagi menghabiskan banyak waktu hanya untuk datang ke lab, menanyakan fasilitas dan kompetensi lab, ruang lingkup akreditasi, cukup lihat komponen profil di website lab. Dan data hasil pengujian, lihat portal customer yang terintegrasi dalam LIMS. Maka pelanggan dapat memonitor ketertelusuran permintaan secara mandiri dan real-time. Sedangkan bagi lab, dengan adanya LIMS ini, seluruh aktivitas lab akan lebih efektif dan efisien. Antara personel tidak lagi berinteraksi langsung, namun hanya melihat aplikasi karena setiap personel memiliki account dan akses terhadap fungsi atau fitur aplikasi spesifik yang disesuaikan dengan tupoksi dari masing-masing peran. Selain itu, selama ini kita simpan dokumen kertas dalam lemari arsip, berubah disimpan dalam server atau cloud. Wah, kalau gitu dengan adanya aplikasi LIMS ini tentunya pekerjaan di laboratorium lebih efektif dan efisien ya Pak? Ya, betul. Kita bisa bayangkan setiap 3.000 lembar kertas membutuhkan satu pohon. Karena itu jangan cetak kertas kerja kecuali Anda benar-benar membutuhkannya. Lihat saja di aplikasi software LIMS, baik saat sampling, pengujian, verifikasi, dan validasi data serta
pelaporan, bahkan saat asesmen dari Komite Akreditasi Nasional. Jadi itu tadi ya, LabMates, setiap 3.000 kertas sama dengan menebang 1 pohon. Nah, kita lanjut lagi nih Pak, pertanyaan selanjutnya. Saat ini, LIMS yang baik itu yang dikembangkan di laboratorium harusnya yang seperti apa sih Pak? LIMS sebenarnya meliputi 3 tahapan, yaitu yang paling basic harus membuat quotation, sampling, analisis, verifikasi, dan validasi data, serta pelaporan. Kedua adalah intermediate LIMS. Ini harus mempertimbangkan audit internal, kaji ulang manajemen, survei kepuasan pelanggan, dan dokumentasi sistem manajemen lab. Sedangkan untuk yang lebih advance, LIMS harus mampu mengintegrasikan semua peralatan lab ke dalam LIMS sehingga analisis tinggal memasukkan raw data dan LIMS menghitung hasil pengujian termasuk pengendalian mutu intern dan estimasi ketidakpastian pengujian. Seluruh modul dalam tahapan di atas harus terintegrasi satu dengan lainnya dan dihubungkan dengan suatu workflow bisnis, proses yang disesuaikan dengan best practice kegiatan di lab. Sehingga seluruh proses dapat di-cover dengan proses yang benar, dengan konsisten data yang terjaga. LIMS merupakan integrasi dari sekian modul. Jadi, jika ada yang kembangkan modul namun tidak terintegrasi, maka itu bukan LIMS. Wah, luar biasa sekali ya Pak, aplikasi dari LIMS ini tentunya dapat memudahkan pekerjaan personel lab dan juga dapat memenuhi kepatuhan pada ISO 17025. Nah, sebelum kita tutup, adakah closing statement dari Bapak pada pembicaraan kali ini? Di era revolusi industri 4.0 serta transformasi digital era society 5.0, transformasi digital lab lingkungan sudah menjadi keniscayaan. Pilar kesuksesan transformasi digital adalah strategi digital, budaya digital, dan teknologi digital. Oke, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Anwar mengenai transformasi digital pada laboratorium lingkungan. Sampai jumpa lagi di laboratorium Talks selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.